Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi ibu bapak saya masuk penjara itu, setelah keluar dari penjara mengintrospeksi diri. Saya merubah mindset cara pola pikir saya. Bagaimana setiap kali di sidang, orang Kristen sidang saya itu, secara pribadi saya terus berpikir, iya juga sih, masa Roh Kudus saya rubah jadi Roh Kudus. Nah itu dia. Itu terus-terus ya di sidang tiap hari. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Nah ini kan sesuatu yang lelucon, ini merusak agama orang lain. Akhirnya saya sadar. Nah, disinilah hukum memperalat kita, akhirnya hukum menjerat kita. Masuk kita ke dalam penjara. Itu yang saya katakan dalam podcast dengan Deddy Corbuzier, bahwa saya sudah bersalah. Bersalah di hadapan siapa? Di hadapan orang Kristen. Dan laki-laki yang berani itu adalah laki-laki yang tahu apa? Minta maaf. Nggak penting dia bergantung kepada siapapun. Nggak penting. Apalagi dia seorang pendakwah. Dia penyampai kebenaran tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Hadapi masalah bagaimanapun, hadapi. Sampai orang-orang Kristen pun, jaksa-jaksa itu heran. Loh, dihadirkan ahli persidangan, dihadirkan ahli forensik, segala macam dihadirkan, kok impayanya nggak pernah bantah. Apa betul Bapak mengatakan bahwa kitab Kristen itu palsu? Iya betul, memang betul sekali Pak, di mana-mana begitu. Jadi Bapak katakan kitabnya itu Capticus. Ya betul Pak. Jadi Bapak tidak bantah ini Pak. Nggak pernah saya bantah Pak. Mau bantah bagaimana memang betul begitu Pak. Nah, Ibu bayangkan, Bapak saudara bayangkan, bagaimana kira-kira hukum yang tadinya orang yang benci sekali sama kami akhirnya berbalik. Nah, itu tidak pakai pengacara. Nah, itu baru laki-laki. Ditangkap sendiri, dipenjarakan sendiri, nggak perlu pakai pengacara. Kalau laki-laki hadapi sendiri, begitu. Mau mati sendiri dalam penjara. Saya kasih tahu sama Long, siapa? Long. Saya masih bisa telepon antum ini. Sudah berapa tahun Ustaz? Saya dalam keadaan sakit dalam penjara, pembengkakan jantung 8 hari. Saya dimasukkan ke rumah sakit Polri, Kramat Jati. Nanti lihat matahari setelah saya dibawa ke rumah sakit. Usai dari saya operasi, dibawa lagi ke dalam penjara. Sampai hari ini, alhamdulillah. Datang di sini pun tadi, istri saya tadi dari kemarin kami tiba di Pekanbaru. Tiba di hotel. Dari kemarin kami tidak bisa makan karena asam lambung. Tidak bisa makan saya. Makanan bagaimanapun tidak bisa masuk ke dalam mulut saya. Saya tidak mau kasih tahu lu. Nanti kalau saya kasih tahu dia akan kecewa. Nanti Ustaz nggak mau datang ini. Apalagi ketemu Ustaz yang mental yang Allah. Mental ayam apa itu? Ayam sayur. Baru kena penyakit sedikit sudah mau mati kelihatan itu. Nah ini yang kita hadapi nanti, yang akan kita hadapi untuk periode kita ke depan. Saya cuma pesan kepada jamaah, nggak usah terpengaruh dengan Yakut, siapapun, nggak usah. Memang sengaja dibuat-buat yang begini. Pak Presiden juga Jokowi sekarang sudah mulai khawatir dengan penceramah-penceramah yang radikal. Nah, ini jamaah mesti jadikan ini sebagai pekerjaan. Mari kita mengkritisi pemerintah, tetapi dengan mengedepankan etika.
Saya juga orang yang paling keras dulu kalau mau menghantam pemerintah ini. Tapi dengan situasi dan kondisi seperti ini, sudah terlalu banyak orang yang gambarkan Yakub itu seperti anjing. Ada juga, saya kan pernah gambarkan tentang anjing di mana ini, Batang Gansal sini. Saya pernah tabrak anjing, iya kan? Saya pernah tabrak anjing di sini kan. Deddy Corbuzier sempat marah dulu. Hah? Saya bilang, kau pikir saya betul tabrak anjing? Hah? Kau pikir saya betul tabrak anjing? Itu cuma gambaran bahwa banyak sekali manusia di Indonesia ini seperti anjing. Akhirnya terjadi sekarang ini. Itu dia. Nah, oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita emosi. Pokoknya kita relax saja. Kita lakukan. Enjoy kita dalam menjalankan perintah solat. Perintah 5 waktu, solat 5 waktu yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya 50 rakaat dalam sehari, dia berubah menjadi 5 waktu dalam sehari, jadi 17 rakaat. Sebenarnya perintahnya itu adalah 50 waktu dalam sehari, dia berubah menjadi 5 waktu dalam sehari. Nah, ini kita mesti syukuri. Hanya 5 kali dalam sehari. Syukuri itu aja. Kita nggak usah terpengaruh dengan apapun yang ada di luar sana. Saya sudah tahu sejak era pemerintahan Jokowi sampai mau habis, pasti ada keributan. Karena kalau tidak ada ribut, nggak bisa dilihat apa kinerja Jokowi. Nanti ada keributan. Kalau ada keributan, pasti tertutup kinerja Jokowi. Paham kira-kira? Kalau ada keributan, pasti tertutup kinerja Jokowi. Nah, jadi saya kira iblis mana ini yang mengatakan Pak Yahya sudah pro dengan rezim? Ini setan dari mana yang bicara-bicara ini? Nah, ini yang paling bahaya itu. Ini makanya antum mesti tahu. Dari dulu saya nggak pernah dengan organisasi Islam manapun. Karena saya tahu di dalam itu banyak mulut perempuan, laki-laki tapi mulut perempuan. Dan saya tidak tipe perempuan, saya tipe laki-laki. Saya di mana-mana selalu mengatakan saya laki-laki. Saya hadapi hukum secara laki-laki. Dan saya tidak suka ini. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang bertempuk, dia bikin kekuatan di dalam Islam hanya untuk mencari supaya Islam itu mendapat simpanan dan lain sebagainya, aset. Kami sekeluarga alhamdulillah dalam keadaan kondisi seperti ini pun kami masih tetap datang hadir kepada jemaah, datangkan kepada saudara Alum tadi saya katakan, kami tetap hadir. Insyaallah pada Maghrib saya tetap datang. Karena biar bagaimanapun sudah tanggung jawab saya. Sebenarnya sudah berat sekali saya mau datang tadi itu. Sudah nggak bisa makan saya 1 hari dari kemarin. Alhamdulillah dikasih obat apa tadi? Propolis. Itu ulama yang yang bikin demo itu siapa? UAS. Ustaz Somad punya obat itu, propolis. Alhamdulillah saya terus ada perubahan, berkeringat, dan betul-betul tulang belakang saya ini tadinya sakitnya minta ampun. Istri yang bawa mobil ke sini, saya bilang kau bawa mobil, saya tidak tahan sudah. Istri yang bawa mobil sampai di belakang sini, pohon pisang lah, salah jalan kamu. Woi, saya bilang kawan mundur, salah. Mundur lagi, putar lagi ke belakang. Rupa-rupanya dia hantam di belakang sini, dari belakang jalan sini. Mundur lagi, belok ke sebelah itu. Nah itulah, tidak ada asisten kita. Asistennya ya memang bini pribadi. Kalau saya mati di jalan, dia pulang sendirian. Saya tinggal di Riau sini, dikubur di sini. Mau mati di mana? Tidak ada kita orang Islam mati harus pindah ke Manado,
pindah ke Medan, pindah ke Riau. Enggak, kalau mati di Riau ya kubur di Riau. Seperti Tengku Jur kan? Begitu. Kalau saya pun meninggal nanti di Riau, kuburkan di Riau, dia pulang sendiri. Memang sudah begitu. Komitmen kita untuk senantiasa setia di jalan Allah. Ya, jangan pernah percaya ibu bapak, jangan pernah percaya. Insya Allah kami tetap mempertahankan kekuatan iman Islam ini. Ini orang-orang yang pengecut-pengecut ini, ini orang-orang ini, orang-orang yang tidak punya perjuangan apapun, sedikit pun tidak punya perjuangan. Entah cerita dari mana mereka dapat. Ini dia. Dan kita jangan cepat percaya orang-orang seperti itu. Siapa tahu mereka ini adalah ular berkepala dua. Mereka bisa hidup di sana, mereka juga bisa hidup di sini. Mari kita membangun persatuan antara ukhuwah Islamiyah. Mau NU, Muhammadiyah, apapun organisasi Islam kita tetap perkuat benteng keislaman kita. Amin ya rabbal. Orang kunut kita kunut, orang tidak kunut juga kita tidak kunut. Yang penting kita sholat subuh berjemaah. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya tidak panjang lebarkan pembicaraan ini. Insya Allah nanti di lain waktu agak sehat-sehat, insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan, di lain waktu, tempat yang lebih baik. Saya terus terang saja ibu bapak, begitu keluar dari penjara 4 hari 4 malam saya tidak bisa ngomong. Coba tanya bini saya ini. Sampai saya tanya sama istri saya, waktu saya ke Cipinang naik mobil apa? Dia bilang ente naik mobil warna hijau. Mobil apa? Mobil tahanan. Saya tanya istri saya, kalian naik apa? Oh, saya naik mobil dari rumah. Saya tanya reserse, mereka naik mobil pribadi. Orang-orang cyber apa itu? Mabes Polri. Jadi saya naik mobil mana? Mobil tahanan. Di dalam mobil tahanan inilah saya sudah tidak bisa bicara. 4 hari 4 malam saya tidak bisa ngomong. Di Cipinang pun surat pembebasan saya tidak bisa saya tanda tangan karena saya tidak bisa ngomong. Orang di Cipinang pun bertanya-tanya, suara apa ini Ustaz? Apa yang antum ngomongin ini? Kami nggak ngerti. Itu 4 hari 4 malam saya tidak tahu di mana rimba rumah saya, di mana kediaman kami, nggak tahu saya. Cuma duduk termenung 4 hari 4 malam lamanya. Hari ke-7 baru saya diundang oleh Deddy Corbuzier untuk melaksanakan podcast. Kalau boleh Ustaz bikin kesaksian di masyarakat. Oh siap, saya bilang, nggak apa-apa. Datang saya. Saya nggak punya masalah dengan siapapun, saya datang. Nah ini ibu bapak, dari kami. Saya nggak sangka kalau saya bisa berbicara. Saya nggak sangka, wallahi. Sekali lagi saya mau kasih tahu sama ibu bapak, saya nggak sangka kalau saya masih bisa berbicara atau kalau saya masih bisa hidup. Ya, saya bisa bayangkan kawan-kawan yang lain, termasuk almarhum Maher At-Walibi. Saking kerasnya ujian yang ada di dalam, subhanallah. Kelar juga, selesai juga. Nah, saya dan keluarga, istri, bahkan ada satu ustadz orang Padang itu namanya Robi, Ustadz Robi. Beliau kena kasus uang apa itu, uang palsu. Saya katakan kepada dia, Ustadz, antum doakan saya supaya saya malam ini cepat mati. Kenapa doakan supaya cepat mati Ustadz? Iya, sudah tidak tahan saya. Penderitaan saya sudah berat sekali. Sudah buka aja bajunya. Buka baju saya, tinggal celana dalam, tidur sampai pagi, dia jaga di situ. Tidak ada orang yang bisa temani saya. Itu karena penyakit yang terlalu memang amat sangat berat. Nah, kalau kita tidak kuat dengan iman dan mental, innalillahi. Apalagi kalau kita tidak sembahyang, kita abaikan sholat 5 waktu, Allahu Akbar, tahajud, habis kita di dalam, selesai kita di dalam. Nah itu banyak yang bunuh diri di dalam, banyak juga yang tiba-tiba dengar sudah meninggal dunia. Masya Allah. Karena mencoba lari dengan cara pikiran sendiri, tidak mau cari dengan cara pikiran Allah. Nah ini
berlindung, nasta'inu bisabri wasolati innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita menolong agama Allah, kita menolong agama Allah supaya Allah mencintai kita. Tapi kita juga meminta pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan solat. Nasta'inu bisabri wasolati innallaha ma'as-sabirin. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Itulah kami tetap setia, kami sabar dan kami bebas. Bahkan ada teman saya namanya Bilal. Teman saya Bilal, orangnya normal sekali, 5 waktunya lancar, tahajudnya lancar. Besoknya sudah nangis-nangis, doa, ketawa sendiri, nangis sendiri. Kenapa Nal? Sudah pergi ke tempat lain, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa. Ini. Padahal orang yang senantiasa hidup dengan ibadah siang malam, goyang juga di dalam. Karena ruangannya cuma kecil. Ini beda dengan ke penjara Cipinang, ada rumah bola kaki, ada tempat hiburan. Dan ibu mesti tahu, bapak saudara-saudara mesti tahu, di dalam penjara itu ada 2 orang suami istri. Ada anak yang dari Lampung umur 16 tahun. Laki-laki pamit untuk mandi. Saya kebetulan jadi imam sholat maghrib. Begitu dia masuk ke dalam, ditanya, dalam rangka apa Pak? Oh, saya minta tolong mau mandi. Silakan Pak kalau mau mandi. Begitu keluar dari mandi, anak ini tertidur, muntah darah tuh anak, hampir mati tuh anak, muntah darah. Orang ini keluar, ditanya sama orang piket, siapa yang datang? Orangnya aja rambutnya sampai di bahu, bajunya cuma pakai sarung sampai di dada, seperti jawara di zaman-zaman dulu. Nggak ada orang tahanan rambutnya sampai di bahu, itu nggak ada. Nah ini, dan itu masih ada mondar-mandir ke sana kemari dalam penjara. Bahkan saya sementara tidur sekalipun lewat perempuan itu dari kamar 16 itulah mereka saling masuk. Yang begini-gini kita sudah hadapi, yang memang kamarnya kecil, ruangannya kecil, tapi sungguh sangat menakutkan. Ini doakan kita, saudara-saudara kita yang masih di dalam, saudara-saudara kita yang masih ada di penjara. Dan saya berharap kepada seluruh jamaah, jangan sampai ibu bapak, saudara-saudaraku merasakan penjara Mabes Polri itu. Jangan coba-coba. Kalau anda merasakan penjara, rasakanlah penjara di Pekanbaru sini. Ya. Rasakanlah Cipinang atau apa namanya, penjara Sukamiskin atau di Bogor sana, silakan. Tapi jangan coba-coba ibu bapak coba masuk penjara Barreskrim Polri. Jangan coba-coba. Tapi kalau mau coba silakan juga. Nggak apa-apa. Sekali setahun silakan kalau memang mampu. Silakan. Iya. Nah, ini Habib ini nggak tahu gimana. Insya Allah kita berdoa supaya beliau cepat keluar bebas dari penjara. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau. Ini menantu beliau sudah keluar, Habib Hanif, tinggal Habib yang sendiri di dalam. Kita berdoa kalau Pak Jenderal Napo sudah pindah ke Cipinang. Ya itu. Saya sebenarnya mau pindah ke Cipinang, cuma bagaimana hakim sudah putuskan 5 bulan. Nah, mungkin dia pikir-pikir ini kalau terus-terus di penjara bisa-bisa muslim semua nih orang-orang ini. Nah, itu dia. Ya. Jadi ada bagusnya juga. Kita berdoa supaya kita bersandar hanya kepada Allah. Ya. Sebagai pendakwah enggak usah kita bergantung kepada siapapun. Enggak usah. Nanti besok-besok jadi cerita, saya di sini ditolongkan. Enggak. Kalau masih ditolong orang belum laki-laki itu. Belum pertolongan Allah. Nanti kalau sudah ditolong oleh Allah, itu baru.
Jadi mau setuju jago sampai di mana? Jago sampai di mana? Ada istilah di penjara, kita siram kepada jaksa. Saya ceramah subuh-subuh, saya bilang siram kepada jaksa, jangan siram pakai uang, siram pakai air panas. Siram katanya. Nah kalau mau siram itu kan, Masya Allah, namanya Mabes Polri. Antum keluar di situ, baru bisa keluar ente. Iya, ada miliaran baru ente bisa keluar. Satu saja orang yang 5 bulan bebas dari situ. Satu yang bebas dari situ. Yurinya hakimnya yuri kalau di Amerika. Kalau kita di sini hakim. Musuh semua, orang-orang Kristen. Lawan saya. Nah, ini yang saya bilang bagus. Supaya betul-betul lawan kita memang imbang. Bebas. Nah itu. Jadi kita nggak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah. Disitulah kita membanggakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membanggakan orang lain, tidak membanggakan siapapun. Enggak. Dan saya sudah bilang sama bini anak, cukup sekali ini saya masuk penjara gara-gara orang Kristen ini. Tapi saya bersyukur dengan adanya peraturan cyber seperti sekarang, kita makin hati-hati berdakwah. Ya, makin hati-hati, jangan sampai hal-hal yang tidak santun kita sampaikan di publik, dan ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk penjarakan kita lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah selalu sehat, jamaah selalu dilindungi oleh Allah. Ada masalah bagaimanapun, lebih bagus kita hidup di luar, jangan sampai hidup di dalam penjara. Kebebasan itu mahal sekali. Bahkan ada yang mau gila di dalam sana gara-gara mau bebas. Ada yang pikir-pikir cuma 1 tahun, tiba-tiba 10 tahun. Gila besok. Gila. Ada yang bilang, Ustaz, mau pamit dulu Ustaz. Mau kemana? Mau kemana ente? Saya mau pamit Ustaz. Ente mau kemana? Saya mau pulang Ustaz. Sudah ada laporan dari istri, jadi besok saya pulang. Oh ini tas pakaianmu? Iya. Innalillahi, sampai besok nggak pulang-pulang. Rupa-rupanya sudah begini loh. Panggil dokter, Bu, diperiksa sudah miring semua. Sudah miring semua ya. Jadi kalau tanya sudah mau kemana Ustaz? Ustaz, permisi Ustaz. Ya, pamit duluan Ustaz. Iya. Saya bilang karena pintu masih dikunci. Tunggu dulu. Memang sudah miring. Besok saya tanya, bebas nggak? Nggak jadi bebas Ustaz. Kenapa nggak jadi bebas? Kan sudah bebas. Sidang dulu, ada putusan dari pengadilan, baru bebas. Ente tidak sembarang bebas. Seperti ini, saya bilang. Ini surat dakwaan, jaksa penuntut umum, surat dakwaan. Kemudian hakim mengurangi, bebas. Ya saya dengar dari sini Ustaz. Dari mana? Dari telinga saya. Memang jadi miring semua. Jadi otak memang jadi miring semua. Nah ini saya selalu sarankan kepada jamaah, jangan sampai lah, ya, jangan sampai masuk penjara hanya gara-gara itu. Ya, saya juga pun kalau masuk penjara karena gara-gara kebenaran, nggak jadi masalah. Ini pagi ini pun ditangkap nggak jadi masalah. Asal untuk kebenaran. Jangan karena kesalahan, jangan karena merampok, mencuri, jangan. Tapi kalau untuk kebenaran ngapain kita mau tobat? Nggak ada bukan tobat. Ajar terus. Lebih tegaknya dakwah Islami. Jadi bohong itu. Katanya Yahya Waroni sudah cebong, sudah bergabung. Kacau. Itu percaya itu loh. Kalau ketemu tampilin ada itu. Ini manusia tidak hafal Quran, sembarang ngomong. Innalillahi. Orang saya belum bisa bicara, ini bicara masih kaku juga. Sudah dibilang jadi cebong. Innalillahi. Bini saya, kenapa jadi cebong dari mana Pak? Nggak tahu saya bilang. Muncul di YouTube saya jadi cebong. Bergaul sama Deddy Corbuzier cebong. Deddy Corbuzier itu mualaf. Dia dari kafir masuk Islam dan sudah berteman kami. Dulu tadi kami berkelahi gara-gara masalah anjing. Sudah aku jadi tempat kami, aku hantam kami.
Di mana kita jumpa? Kau kira saya takut? Di mana kita jumpa? Nah, akhirnya dia jadi bagus sama saya, jadi baik sama saya. Oh, ternyata Ustadz baik juga di penjara. Sebenarnya jangankan di luar, di dalam dengan orang-orang bajingan pun saya tak berani kok. Jadi saya bilang kita ini pembela Rasulullah, memang betul-betul Umar bin Khattab. Kita bertarung hanya untuk kebesaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkinlah kita cebong ini bohong semua. Jangan percaya jemaah. Dan kali kalau lihat begitu, Yusuf Mansur itu biar bagaimanapun tetap ulama lah. Ya, mau masalah dia punya urusan, itu urusan pribadi beliau. Tidak ada urusan dengan kami. Yang penting kami tidak melakukan hal seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Kami datang kemana-mana dengan jemaah. Ya, kalau jemaah mau bantu kami untuk berdiri membantu perjalanan dakwah kami, ya kami ada buku yang kami bawa, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Itu buku saya, karangan tulisan saya. Itulah yang kami pakai sana kemari. Tapi untuk memperas-peras jemaah itu kami nggak berani. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mendorong kita semua, dan tidak terpengaruh dengan apapun yang dikumandangkan dan disampaikan oleh Yakub di tengah-tengah publik saat ini. Kita tetap tenang, kita tetap enjoy, relax, kita bersyukur karena kita sudah bisa melaksanakan tabligh akbar. Beberapa bulan yang lalu kita dilarang-larang gara-gara COVID itu. Nah, sekarang ini sudah baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita akhiri dengan kita bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultan. Subhanaka la ilaha illa anta ta'ala nafsika wa lakal hamdu khatta. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyih fi qulubina wa kari ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikmah bisawabin ghayra huzai wa maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. اللهم افتح فلاح قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.